Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi mi waliyyin wala nasir. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang bagaimana sifat dan sikap orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah rela kepadamu Muhammad. Jadi anka itu kepada Rasul, sekarang kepada kita. Sebelum engkau mengikuti agama mereka, sebelum engkau mengikuti cara mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, keinginan orang Yahudi dan Nasrani, setelah kebenaran, ilmu kebenaran sampai kepadamu, ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi mi waliyyi wala nasir, maka tidak akan ada untukmu wahai Muhammad pelindung dan penolong Allah. Kalau mengharapkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti cara mereka, maka engkau akan berlepas diri dari pertolongan dan perlindungan Allah. Jamaah yang ulun muliakan. Nah, jadi salah satu dari bahaya orang yang hasad, orang yang dengki, itu adalah ia menyerupai sifat orang Yahudi sampai sekarang. Jadi barang siapa yang memiliki sifat kafir, maka dia akan menjadi bagian daripada mereka. Maka kita akan mengikuti sifat-sifat mereka. Kalau kita ini memiliki jiwa yang tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan kebaikan, tapi kalau orang lain itu mendapatkan kesusahan, senang, itu orang hasad. Bila ada orang lain susah,
maha senangnya. Kalau perlu hancur. Kalau kita kan tidak. Sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, itu salah satu penyakit hati. Jadi ketika orang itu sakit, kita pun akan merasakan sakit, lalu kita membantu. Minimal bantu doa. Minimal bantu doa. So kalau kita ikut perang ke Palestina, yang pertama ilmu perangnya kada tahu, yang kedua menuju ke sana juga biayanya besar. Jadi cukup kiranya kita membantu kepada sesama muslim, karena kita merasakan gitu. Karena kita merasakan bagaimana pedihnya mereka menjadi sasaran kemarahan, jadi sasaran kedengkian orang-orang Israel yang mereka itu adalah bangsa Yahudi. Jadi pedih sekali, Pak. Malah justru kadang-kadang kita menyalah-nyalahkan Hamas yang katanya memulai berperang. Bukan, Pak. Kita ini sudah, orang-orang Palestina, kaum muslim itu sudah lama menderita. Jadi kalau dari pihak Hamas dari Palestina itu menyerang, itu sudah apa ibaratnya, kalau bahasa kitanya muyak sudah. Dan ternyata berhasil. Artinya bahwa kelabakan juga sampai sekarang itu kelabakan untuk menghadapi tentara Palestina. Jadi inilah sikap dengki yang sudah ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya itu tadi, yang pertama bahayanya membenci segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa jadi kita tidak suka orang mendapatkan kenikmatan? Itu kan Allah yang menentukan. Kita nggak bisa mencegah, Pak. Kalau orang itu menentukan kepada seseorang mendapatkan kenyamanan, itu kan bukan dari kita, bukan menyaingi kita, tapi karena memang Allah yang telah menentukan. Kita pun juga ada ketentuannya juga. Yang kebetulan ketentuan terhadap kita ini, orang lebih banyak, seorang lebih sedikit, atau bahkan mungkin seorang banyak kayak cuman kadang mau diungguli. Kalau inya pintar kayak apa kok gitu. Inya yang jadi aku kadaan itu. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menekan, karena ada jiwa tidak suka atau hasad tadi. Nah, resikonya kalau kita ini, Pak, punya jiwa hasad, amal kebaikan kita itu akan terhapus, rugi. Kita sembahyang tapi kita juga benci kepada saudara kita sendiri, saudara sekandung, kita hasad. Dan sana nyaman, alhamdulillah. Artinya kalau kayaknya kita kada isi duit, kalau kawak berhutang atau minta, bisa minta, walaupun minta itu kada bagus. Kita ini pekerjaan yang tidak, yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah apabila kita menjadi peminta-minta. Biar sakit kita kena minta-minta, biar sakit paribasannya tenang. Jadi itu bisa apa? Bisa kebaikan kita akan termakan oleh hasad tadi. Iyakum wal hasad, jauhilah olehmu ya Rasulullah sifat dengki, tidak suka.
Kenapa orang menerima ketentuan takdir, nyaman, punya ilmu, punya kedudukan dari Allah Ta'ala? Bukan kita yang menentukan, bukan orang yang menentukan, Allah juga, Pak. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena kedengkian itu memakan amal kebaikan kita. Jadi istilahnya, apa gunanya bihimat beramal kalau hatinya tidak bersih? Kita ini susah loh Pak untuk membersihkan hati. Kalau membersihkan badan sebentar. Makanya dalam Islam itu ada wudhu. Wudhu itu pada dasarnya bukan hanya membersihkan anggota badan kita, tetapi sesungguhnya adalah juga membersihkan hati kita. Tapi kenapa wudhu ternyata hatinya kotor? Jadi maksudnya kan begitu, maksudnya arahnya itu ke sana. Untuk menghadap kepada Allah itu mesti harus bersih, bersih badannya juga bersih hatinya. Kalau nggak bersih itu ya nanti kacau sembahyangnya, susah untuk menjadi khusyuk. Makanya dimulai dengan zikir Allahu Akbar. Allah Maha segala-galanya. Jadi kalau kita punya berbagai macam persoalan, begitu kita mengembalikan bahwa Allah Maha segala-galanya, selesai sudah. Loh, yang mengatur alam semesta ini Allah kok Pak. Apa kita yang mengatur? Kan enggak. Kadang-kadang kita tuh merasa asal seorang nama atur, asal seorang nama atur. Padahal hari-hari dia mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan rata-rata satu rakaat itu 6 kali. Ini tadi kali 3 berapa? 18. Ditambah pulang 33. Berzikir. Berapa kali? Ada yang bang tadi berapa kali? 4 kali ditambah 2, 6 2 orang adzan. Qomat pulang 3 tambah 6 9. Allah. Sembahyang sunat pulang Allahu Akbar. Jadi berkali-kali Pak. Tapi masih belum menjadikan Allah Maha segala-galanya. Jadi memang kadang-kadang kalau bahasa kita termasuk ulun juga apalah, bukan pian aja. Kita ini ironis memang. Nggak ironis Pak. Di jalan ini manusia buahnya seperti itu. Ada sih kejadian tapi kan tidak banyak Pak. Ada anak kawan pimpinan cabang Aisyah di Amuntai, anaknya kemarin kecelakaan. Di Amuntai aja meninggal. Sembayangkan tengah hari tadi di Masjid Al-Amin Al-Abiyo. Ulun di sini ada kawan mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Coba pian, Pak Abno. Malam tadi ulun ke Kintab, motor bilang ganal. Ulun kadang menyupir ulun di belakang, nangkat belakang tuh mengiyakan. Nyaman nyupir padahal di belakang. Tapi selamat alhamdulillah. Umpama begitu. Siapa yang mengatur? Allah. Jangan disangka bahwa alam ini berdiri dengan sendirinya. Jadi dijelaskan betul dalam Al-Quran ini. Jangan sampai kita ini, artinya kalau ketika kita ada ketidaksukaan kepada orang, ya sudahlah, astagfirullah, itu sudah cukup. Kita rubah, ya alhamdulillah orang dapat nikmat. Insya Allah seorang was'alullah min fadli, minta ikan, minta karunia dari Allah juga. Kalau orang pintar, minta juga kepada Allah.
sambil berikhtiar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau memang orang dapat, jangan tidak suka. Kalau ingin juga, minta kepada Allah. Kalau Allah tidak memberi seperti orang itu, Allah tidak mengizinkan. Kada cocok kami itu. Nang ada itu kin syukur alhamdulillah beribadah. Anak minta sugih nang kayak apa lagi? Karena lo kok kada sawat lagi. Karena kita ini Pak, terus terang saja kecenderungan untuk terpengaruh untuk dunia itu besar Pak, besar sekali. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu itu sungguh terpengaruh urusan dunia. Kita nggak usah ulun ke pian aja, ke ulun aja. Sebelum sembahyang dunia nang diurus, sesudah sembahyang dunia juga pacang diurus. Waktu sembahyang lah kok dunia pulang. Coba Pak, Allah disuruh berzikir, aqimis sholat lidzikri, kerjakan sholat itu supaya engkau itu mengingat aku. Tapi jangan diartikan nanti kalau sudah ingat aku kada usahin sembahyang, itu luput. Orang-orang itu kan begitu nang kada sembahyang. Kenapa pian kada sembahyang? Udah ingat kepada Allah itu cukup ya sudah. Memang Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri, kerjakan, tunaikan sholat itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau ingin lebih dekat dengan Allah nggak cukup dengan wajib. Kalau wajib itu pas-pasan lah. Ibarat nasi itu, ibarat makan tuh nasi warak. Nyaman emang kada ada nang apa-apa, tapi mau ada lauknya. Tadi berbuka itu sar nyaman juga gaduh-gaduh. Coba gaduh-gaduh tadi itu kada ada kacangnya, sambalnya kada ada, tempenya kada ada, lontong warak. Karena kada ada paksa Nah, jadi ketika ada seorang ulama memberikan gambaran, kenapa jadi ada sholat wajib, ada sholat sunat. Beliau mengibaratkan makanan, mengibaratkan bukan hadis, mengibaratkan inna filatallah, dari sebagian akhir malam bertahajudlah. Tetapi Allah mengatakan nggak lupa nafilatallah, itu sunnah aja. Allah nggak mewajibkan, nggak. Itu luar biasa. Biasanya Islam itu di situ Pak. Ada yang selalu dikerjakan Nabi, ada yang selalu dikerjakan Nabi tapi tidak untuk umat, tidak untuk umat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau, akan menghidupkan engkau dengan kehidupan yang terpuji. Terpuji di sini pujian dari Allah. Siapa sih yang tidak ingin dimuliakan Allah, yang tidak dipuji, yang mendapatkan pujian Allah? Siapa yang nggak suka? Lawang kita sembahyang aja ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, suka Allah sampai menjawab loh Pak. Itu hadis qudsi, hamidani abdi. Aduh, hambaku, kalau ulun gambarkan, hambaku memuji aku nah. Ketika kita mengucapkan segala puji untuk Allah, pengatur alam semesta, kita ucapkan tuh, Allah akan berdialog langsung. Hamidani abdi, hambaku memuji aku nah.
Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, laki-laki yang aku memuji dengan menyebut namaku, bahwa aku itu memang maha pengasih, bahwa aku itu memang maha penyayang, sempurna aku ini manusia luar biasa ini. Itu kan begitu. Makanya kalau bisa sih baca Fatihah itu jangan model menyambung gitu. Ya nggak ada sih pertanyaan kapan Allah bisa menjawab. Ya itu soal menjawab atau tidak itu kan urusan Allah, Pak. Kalau bacanya terlalu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang bagus itu kan memang setiap ayat jadi kada disambung. Sama orang bank itu ya yang bagus, maaflah, itu juga setiap titik, jadi tidak disambung. Hayya 'alas shalah, titik itu. Tapi kalau mau disambung boleh aja juga. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mana nang bahinak juga, mana bagus pulang, mana sesuai dengan tuntunan Rasul. Begitu. Wah, nak nyambung sambung aja itu. Begitu, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Jadi makanya kita tidak ingin, Pak, seperti orang-orang Yahudi. Maka Bahari itu orang keras benar, Pak. Enggak, Bahari itu. Sampai soal pakaian gini, jangan sama lawan Walanda. Tahu Walanda lah, Bian? Belanda. Sampai mengharamkan pakai celana barang. Ya sebenarnya tidak di situ letaknya. Gak sampai ke pakaian itu. Ya kalau ada beberapa ajaran, ada aturan itu menyelisih terhadap Al-Quran dan Sunnah, nah itu maka seperti umpamanya belilin-lilin kayak itu, ya jangan diumpati lah. Ya jangan. Ada lilin ulang tahun, tiup. Itu karena mereka ada keyakinan, Pak. Jadi Trinitas itu Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus itu disamakan dengan lilin, batang lilin, sumbu lilin, api lilin. Pada dasarnya Tuhan itu satu, tetapi terdiri dari 3 unsur gitu. Nah, 3 unsur itu apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kalau orang Kristen itu, orang Hindu juga begitu sama. Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, ada 3. Nah jadi jangan seperti mereka aturan-aturannya, kita enggak. Cuma kadang-kadang ya tetap aja mengikuti mereka. Kayak contoh mengheningkan cipta, itu cara mereka. Ada orang berdoa berdiam tuh ada Pak. Orang berdoa itu, orang mengaji itu, orang berzikir itu mesti dengan lisan, Pak. Walaupun tentu tanpa suara. Kita sembahyang itu kan mau, Pak. Allahu Akbar karena berbunyi. Berdiam jam. Apa sembahyang lawan hati? Al imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Yang dimaksud dengan iman itu, Pak, itu mesti harus ada kandungan 3. Keyakinan dengan hati,
membenarkan dengan hati, mestilah diikrarkan dengan lisan, karena ada ibadah-ibadah yang memang dilakukan dengan lisan. Kalau jadi imam, rakaat pertama, rakaat kedua sunahnya memang nyaring. Begitu yang ketiga memang tidak nyaring, kecuali kalau imamnya kada ingat. Bisa aja waktu duhur, nah waktu duhur tuh ada nah, Fatihahnya nyaring. Rupanya ingat kalau pada waktu duhur pas ihdinas lalu kada lagi ya. Memang ada riwayat Rasulullah pernah nyaring. Jadi memang beribadah itu kan paket, Pak. Jadi makanya kita tidak ada istilah mengheningkan cipta. Diganti Bang dan kalimat berdoa. Itu seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi kalau pakaian tadi itu kan memang yang penting bagi kita itu Pak menutup aurat. Itu aja kadang-kadang kita gini ya, karena merupakan adat. Orang jadi khatib nah, pakai selawar celana panjang aja ada nang sarik. Kada bisa tapih aja. Kita kada bisa tapih ya anunya. Sarik Pak. Model kada sah itu. Apalagi pakaiannya ini apa ini? Bajunya itu handap kayak ini. Wah, ceramahnya apanya? Khutbahnya harat Bang. Sayang ya. Bajunya handap. Ya, itu ya apa namanya? Adatnya ya. Adatnya kalau di kita ini pakai tape. Apa namanya? Bajunya baju panjang. Kalau penceramah pakai apa nih? Pakai sorban. Kan begitu. Ada yang kan pakai sorban. Oh ya, ada pakai sorban. Apalah artinya sorban? Ya kalau padahal memang nyaman juga bersorban. Kalau kanangan ini nyaman kalau ada ludah-ludah keluar, ada keringat. Kalau kada pakai AC, bah berkeringat tuh Bang. Apalagi menghadapi pian ini, paloh dingin keluar. Nang dihadapi orang-orang nang bedahi ini maulah. Nggih. Kalau ulun ini seharianan tuh Bang mempersiapkan materi ceramah. Nang dihadapi ini orang bedahi bertaat. Ulun mungkin bedahi juga. Jadi sampai sekarang orang Yahudi itu tidak ridho. Apakah itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang agama. Baik itu orang-orang komunis, tidak suka. Dan itu digambarkan oleh Naufal yang ketika itu Khadijah bersama Rasulullah datang, karena memang Waraqah bin Naufal ini pamannya Khadijah ini orang ahli di kitab Taurat, kitab-kitab bahari itu paham. Waraqah bin Naufal terkenal di Mekah itu, beliau adalah ahli kitab Taurat, tapi termasuk ulama yang jujur. Iya, karena orang Yahudi ada juga yang tidak jujur. Ada juga yang tidak jujur. Nah, ketika datang ke situ minta petunjuk. Oh, yang datang kepada Ikam itu ya Muhammad, itu malaikat. Itu malaikat itu. Bahwa telah mengutus engkau sebagai seorang rasul. Jadi baru tahu bahwa diutus sebagai rasul itu pernyataan itu. Kalau aku diberi umur panjang, wahai Muhammad, aku akan membantu perjuangan kamu untuk menegakkan agama Allah atau bertauhid. Jadi ketika itu Rasulullah berpikir, loh, menjadikan orang bertauhid itu ternyata harus berjuang. Harus berjuang. Loh, berat loh Pak. Membenarkan, meluruskan
seseorang berakidah supaya tidak berbuat kesyirikan itu luar biasa beratnya. Kita ini bersyukur loh Pak. Kita ini bersyukur. Tahayul tuh kita ini juga ada lagi dah itu. Sebagian besar masyarakat kita tuh masih banyak Pak. Nangarnya piduduk itu masih ada. Padahal ketika seseorang itu bertauhid, belajar tauhid, ketika seseorang itu beribadah, tapi dicampuri dengan kesyirikan, itu untuk membenarkan itu berat sekali. Apa itu ayat Qur'annya itu, surat apa? Wala takunu kallati naqadat ghuslaha ba'da apa itu? Kuwatin ankatha ya itu ya. Jangan menjadi seperti seorang wanita yang ia menenun. Begitu tenunan itu akan jadi, kemudian diurai lagi. Diurai. Wah, itu susah, Pak. Kalau sudah tenunan itu akan jadi, ditarik, waduh, itu bisa kusut. Jadi kalau orang itu bertauhid, melakukan juga kesyirikan, itu seperti tenunan yang mau jadi ditarik. Waduh, itu mau menguraikan tuh susahnya bukan main. Baik maulah seorang, baik menukar benang seorang, basah pulang, daripada nang ada itu diurai lagi. Jadi itu Allah mengatakan begitu. Jadi betapa susahnya ketika sudah tauhid ada tapi dilumuri dengan kesyirikan. Jadi termasuk ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, surat Al-Maidah, kisah tentang dua anak Adam kan. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min akhatihima walam yutaqabbal minal akhar. Ini nih gara-gara ini nih. Wahai Muhammad, ceritakan kepada para sahabat ini, yakni berita dua anak Adam bil haq. Ini kisahnya benar. Ketika keduanya diperintahkan untuk berkorban, ya. Cara berkorban pada saat itu ya tidak sama dengan korban. Kalau syariat itu memang beda, Pak. Tapi kalau keyakinan itu sama, bertauhid sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, nggak beda. Tapi kalau tuntunan ibadah itu beda. Ketika keduanya itu diperintah untuk berkorban, Habil berkorban dengan hasil pekerjaannya sebagai peternak. Dalam tafsir kan begitu. Kalau si Qabil itu ahli pertanian. Ternyata dari keduanya ini si Qabil ini enggan gitu. Pada awalnya itu kan sesungguhnya apa ya? Sesungguhnya berdua ini kan hendak kawin tuh, Pak. Hendak kawin, lalu keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir itu bahwa tidak diperkenankan kawin itu sesama yang lahir dari satu rahim, kan itu. Karena itu kan dang sana gitu. Habil pun juga lahir dengan perempuan juga. Jadi kembarnya itu kembar apa namanya orang Jawa itu? Lupa, lu lawas Bang di Banjar nih, jadi kada ingat lagi. Jadi laki bini ya itu. Begitu sudah dewasa kan paham. Kita pun orang tua kan harus paham juga, Pak. Nah, lalu wahyu dari Allah supaya silang gitu. Jadi yang penting jangan kawin antar satu rahim. Kan kandang sanak dalam rahim. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ini kan kita tidak boleh kawin satu dan sana, tidak boleh.
Nah, ternyata ada ujian dulu untuk berkorban. Nah, ini abah ini macam-macam ya, jersey Qabil. Anak mengawinkannya macam-macam. Akhirnya ternyata terlihat bahwa di situ bagaimana kedengkian si Qabil. Pas harinya untuk melihat apakah kurban ini diterima atau tidak, itu pas punya Qabilnya tuh nggak diterima, masih utuh. Oleh karena Qabil itu kalau dalam tafsir itu dijelaskan yang dikorbankan itu adalah dari hasil-hasil yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ibarat apa, umpamanya belungka ini sudah parak buruk diwakafkan. Nah, sudah kada baik lagi. Tapi kalau si Habil itu memang mencari kambing atau binatang yang baik-baik. Nah, jadi otomatis ketika itu tidak ada korbannya, berarti diterima. Makanya di Quran dijelaskan fatuqubila min akhadihima walam yutaqabbal minal akhir. Allah yang menjelaskan, Pak. Kenapa jadi Allah menerima salah satu di antaranya, yakni menerima korbannya Habil karena memang baik. Makanya kalau kita berkorban, bersedekah, zakat fitrah, zakat, itu mesti yang terbaik, Pak. Jangan sembarangan kita, minimal sama. Jadi kalau kita behuma ketika zakat itu mesti sama. Jadi kadang mau hampa berat tuh, zakatnya hampa berat, pian tau lah hampa berat. Hampanya berat. Anak jadi beras kada jadi, ya itu nah, itu hampa berat. Jadi tidak mau harus sama, Pak, kualitasnya. Bahkan orang kita ini terus terang saja kalau zakat itu mesti duit hanyar, kadang mau duit buruk tuh. Itu sebenarnya rasa takut, jadi supaya jangan sampai nanti kualitas. Sebenarnya kalau seperti itu sih bukan itu yang dimaksud. Yang penting ya duit itu masih berlaku lah, tidak mesti harus hanyar. Enggak. Duit hanyar bila zakat duit hanyar tuh, Pak. Wah. Menggeripak duit itu. Anda anak seakan menukar gin kulir. Simpan aja. Duitnya hanyar. Itu orang kita itu. Jadi saking takutnya duitnya itu harus duit menggeripak ya. Tahu pengen menggeripak. Allahu Akbar. Nah itu, ini contoh. Jadi, jadi mulai sudah ada sifat hasad tadi itu. Bahkan sampai nanti karena saking bencinya luar biasa terhadap Habil, qala la aqtulannak, akan aku bunuh ikam ini. Gerigitan aku ini. Mana aku anak kawin lawanang dang sanakku serahim kada kawak, mana korbanku kada diterima. Ada cerita itu, mana abah ini pina model kada adil. Nah itu kan sudah luput, sudah suudon. Jadi pokoknya kalau orang itu memiliki jiwa yang jelek, itu nanti yang lain-lainnya juga ikut jelek. Sudah suudon. Begitu ya sudah tidak taat kepada Allah, yang lain-lainnya itu bisa kada taat tuh. Resikonya kan seperti itu. Lalu ke abah pula, adakah orang tua itu bersifat tidak adil terhadap anaknya? Ada sih, tapi kan tidak sampai ke situ. Nah ini ada contoh yang seperti itu. Dan terjadi, dibunuh Habil tuh. Jadi Qabil itu pertama manusia pembunuh. Makanya dalam hadis Rasulullah, Qabil itu yang membunuh Habil tadi selalu mendapatkan dosa
setiap ada pembunuhan. Nah itu. Nah, jadi itu bahayanya apa namanya? Hasad ini Pak. Ya sampai sekarang ini orang Yahudi itu Pak. Amerika seperti itu juga. Sudah punya aturan jangan sampai melanggar HAM. Ya, yang terjadi. Disuruh gencatan senjata kan dia mau juga. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak tahu Pak. Allah lah yang akan mengatur semua itu. Siapa yang kemenangan, cuman yang jelas kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Masjidil Aqsa. Nah itu. Sehingga kita senang berziarah itu. Seperti sekarang kita ini senang berziarah umroh ke Masjidil Haram, berziarah ke Masjidil Nabawi, berziarah ke Masjidil Aqsa. Kenapa jadi kita tidak ke Masjidil Aqsa? Oleh karena keamanannya Pak. Itulah akibat dari kedengkian. Semoga Allah akan menghilangkan kepada kita sikap ghil, sikap yang tidak suka kepada orang lain. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.